Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roberto Carlos Herwando, NIM 2024-10-10-2007. Nah, saya di sini kebagian dengan soal NIM ganjil. Yang pertama, nomor satu, perusahaan A dan B membangun jaringan kebanyakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik untuk menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien berbeda, yaitu A semuanya 10, B sama 15. Dengan jarak yang berbeda-beda juga. 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 200 meter. Klien perusahaan B berjarak 70 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ingin menghubungkan semua device dan ketika satu device mengirim pesan, semua device dari perusahaan A dan B ikut menerimanya. Karena itu strategi perusahaan A dan B. Mari kita menuju Cisco. Nah, yang pertama kita buat dulu topologinya. Yang pertama itu adalah router. Kita anggap ini adalah router perusahaan A. Tahu dulu perusahaan A. Sedangkan yang ini nah, ini adalah router perusahaan B. Nah, di mana ini kan ada yang terhubung. Nah, kita butuh switch. Nah, switch di sini sendiri ini adalah switch. Nah, kita taruh dulu aja, ntar ntar saya jelaskan. Nah, switch sendiri, yang switch ini kita analogikan sebagai yang jaraknya 50 ke bawah. Nah, sedangkan yang ini jarak yang 200 ke atas, 200 meter jaraknya, 200 meter atau lebih. Ini juga sama. Juga ini kan kita juga butuh end device, kita di sini ada PC, sini laptop, ini PC, sini laptop, PC, laptop, di PC, ini laptop. Itu kita hubungkan. Nah, yang jaraknya dekat ini mending kita pakai yang ini automatic. Jadi kita langsung dari switch automatic dari router ke switch, tertarik lurusin biar. Terus ini juga rapi. Nah, terus jarak yang jauh itu mending kita menggunakan fiber gitu. Nah, sini switch Ethernet 4, sini juga Ethernet 4. Juga di mana ini juga sama 4, sini plus Ethernet 4. Itu untuk the switch ke PC-nya kita pakai automatic aja biar cepat. Nah, ini kabelnya atau ininya sama aja sih, mau copper bisa copper cross, ini udah ini serial ini. Nah, kita pakai ini switch ini. Nah, juga untuk menghubungkan ini dari router ke routernya kita juga sama. Nah, yang pertama yang harus kita lakuin adalah kita harus ini. Nah, yang pertama kita ini harus menghubungkan, mengasih IP atau IP itu ke
setiap di sini. Pertama kita mengatur IP yang ada di perusahaan A dulu. Nah, ke config, masuk ke pas internet. Sebentar. Kita masuk ke pas internet ini 0 yang guard jaraknya. Kita kasih 192.168 titik 1, kita kasih nomor 1 titik 7. Enter, kita terus ini subnetnya langsung keluar 255.0 itu pas internetnya juga 192.168. Nah, ininya nggak boleh sama ya teman, nggak boleh sama. Kalau sama ntar ini terjadi crash. Kok ntar ada yang sama alamatnya. Nah, jadi kita ini kasih 2 karena ini yang jauh, kita kasih 2.7. Enter, subnetnya juga sama, kita onin. Itu yang router B juga, config, terus kita ini 192.168.3.7 on. Pas netnya juga ini 54.7. Enter juga kita on. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan perusahaan router A dengan perusahaan router B. Terus kita ke serial ini, kita IP address 92.168. Nah, di sini yang harus ini 10, kita anggap 10, ini 7. Nah, di jarak di 2 angka ini yang sama dan yang terakhir ini yang nggak boleh sama biar tidak crash. Kita onin juga di router B juga. Nah, di sini kita lihat 92, 98, 10. Nah, ini sama kan, beda dengan ini switch, tapi belakangnya yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan yang router A dulu. Kita masuk CLI-nya dulu. Kita enter, kita X. Nah, kita enable. Terus kita config T. Nah, config T ini kita berikan IP DHCP full namanya kan ini karena router yang dekat kita namanya perusahaan A1. Nah, terus kita masukin network 92.1.7, terus subnetnya jangan lupa. Nah, terus kita masuk default routernya di 192.1.1.7 sama. Terus kita masukin IP DHCP excluded address dengan alamat yang sama. Nah, terus jangan lupa kita exit. Nah, terus kita masuk lagi terus exit. Nah, terus kita terus config T, terus kita masuk di ini. Tadi kan udah di yang IP DHCP full perusahaan B2. Perusahaan B2. Nah, di sini kita atur ke network juga. Network 192.168.2.7 255. Terus default
router 8.2.7 terus di IP DHCP excluded address 2.7. Nah, udah selesai. Di sini kita exit. Terus kita ngatur yang ini. Sama kayak yang tadi itu. X kita enable, kita T, terus kita masuk ke IP DHCP pool perusahaan B1 networknya gitu, kita 2 yang udah kita bikin tadi kita masukin, terus default router juga jangan lupa, IP DHCP excluded address T 8.3. Ya, ada yang salah nih teman-teman. Dan yang default router dulu 192 IP lagi IP HCP excluded address. Nah, udah masuk ke sini, kita udah keluar dari ini tadi, kita exit dulu. Nah, udah kita di router, kita config T lagi. Nah, terus kita tulis yang P DHCP perusahaan P2, terus kita masuk network 2.8.4.7.255. Nah, terus kita masukin default. Udah sama seperti itu, udah kayak tadi di depan. Nah, kita masukin yang sama dengan ini. Terus IP DHCP excluded address 192.4.7. Nah, kita X. Selanjutnya kita akan mengatur statiknya, itu masuk ke sini misalnya dulu, terus kita tulis statik. Nah, kita masukin alamat IP address-nya dari switch ini, switch yang 2 ini. Yang tulisan sudah ini kan switch perusahaan B yang jaraknya dekat dulu. 68 titik tadi dikulis 3 titik 0. Terus tab ini max-nya 255 sama 0. Nah, terus ini alamat ini hop-nya yang di router ini yang tadi kita set di 168.10.8, terus kita add. Nah, juga yang di switch yang ini yang jarak jauh kan 4, nggak ubah 4, terus kita add. Nah, udah untuk yang saya ini bisa akses ini, terus yang B sama dengan yang A. Kita ke statik 92.68.1.0.
sama hubnya 0 terus ini 8 titik 10,7. Nah, terus kita ini 2. Terus ini kita coba apakah udah bisa belum. Cara ini dari P C0 ke laptop 3. Progress valid Nah, kan successful. Suksesnya PC0 ke laptop 3. Terus dari C1 ke C2 coba udah successful. Nah, kan sukses. Data set kirim. Udah berhasil sampai sini. Nah, itu dia simulasinya. Udah saling tukar pengiriman. Nah, itu dari saya dari ini apa jawaban nomor 1 tadi. Lanjut ke nomor 3. Nah, kita di sini sekarang masuk nomor 3 adalah perusahaan app yang berdiri sendiri menggunakan 2 basis yang setara yaitu WAN dan LAN dengan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Nah, terus masuk ke Cisco, kita butuh yang namanya router dulu, kita cari PT router ini, kita taruh sini, terus kita butuh yang namanya switch juga. Nah, kita masukin switch di sini, di sebelah kanan kita pakai yang 290/60 ya kawan-kawan. Terus kita sambungin aja langsung pakai ini. Nah, ini karena jarak yang jauh kita pakai fiber karena fiber jarak yang jauh itu sangat mendukung dan minim gangguan. Nah, terus kita setting IP di sini 2.8.20.7. Terus kita onin. Terus kita masuk CLI-nya. Kita tulis IP DHCP bisa B, C, D itu terserah teman-teman. Terus kita network 192.168 titik sesuai dengan yang udah kita bikin tadi, yaitu 192.168.20.0 dengan max-nya 255.255.255.0. Nah, terus kita masuk ke default routernya. Ini 192.168.20.7. Oke, setelah itu kita excluded address-nya biar nggak salah ngirimnya. Terus DHCP excluded min address. Kok hilang? Lagi bukti ini dengan IP P DHCP excluded min router 92.168.20.7.
Oh iya, ini salah. Kita exit dulu nah, masuk config-nya baru ini. Nah, baru pada aja sudah router. Default router. Kok salah lagi berarti coba lihat plus manual. DHCP excluded. Wah, bukan router teman-teman, excluded address. Iya, makanya salah menurut tadi ya. T20.7. Nah, baru nih bener nih. Udah langsung nih sambungin di end device-nya, kita kasih PC. Saya laptop. Sini PC. Ini PC juga, sini top. Nah, terus hubungin deh. Nah, ini. Nah, salah udah ini kurang teliti. Nah, dalam mungkin bikin ini harus lebih teliti ya teman-teman. Biar nggak kayak tadi ini config desktop, tapi kemudian kita pindah ke DHCP semua. Nah, udah ke DHCP semua. Oh, pindah ke DHCP. Nah, full desktop pindah deh. Nah, terus misalnya kita mau nambah lagi routernya, bisa. Bisa banget dengan ini. Kita tambah switch lagi yang 2960 kan ini kan jarak yang dekat. Nah, kita terus hubungin lagi. Nah, masih merah. Kita buka ini, ntar lagi misalnya jadi. Nah, udah kuning, orange, terus kita end device-nya juga ada PC juga dan laptop. Dan laptop. Nah, terus kita sambungin juga pakai yang ini. Terus kita, nah udah hijau semua, kita coba deh buat kirimnya dari PC1 ke PC0 ke PC1. Nah, sukses. Juga dari yang laptop ini ke PC. Oh, ya teman-teman. Ini jangan lupa ya. Nah, ke DHCP dulu. Nah, baru bisa. Barusan kan belum. Nah, jadinya kalau belum ini masih restart terus nggak bikin DHCP, nah nggak punya IP. Nah, jadi kita bisa mengirim dari laptop nolnya. Coba sekarang dari laptop 0 ke PC 2. Nah, udah berhasil kan? Udah, sekian itu jawaban OS dari saya. Nama saya Roberto Carlos Hernando, NIM 2024 1010 2007 dari kelas Jarkom D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.